Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil bacaan kita hari ini merupakan teguran keras Yesus kepada orang-orang Farisi. Yesus menegur mereka karena kepalsuan mereka dalam kehidupan yang bertentangan antara perbuatan lahiriah dan perbuatan rohaniah mereka. Mereka mengutamakan hal lahiriah sebagai penampilan. Berbeda dari orang Farisi, Yesus mengutamakan apa yang ada di dalam hati. Bagi orang Farisi, manusia disucikan oleh perbuatan yang dilakukannya. Sementara menurut Yesus, kesucian datang dari hati yang diwujudkan di dalam perbuatan ataupun tindakan. Hukum Taurat memang berkaitan dengan perbuatan, tetapi tujuannya adalah mengajar bangsa Israel untuk mentaatinya berdasarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Maka taat kepada Taurat bukan semata-mata taat kepada aturan saja, tetapi kepada Allah. Dari luar, memang orang Farisi kelihatannya baik, saleh, dan terpuji. Tetapi Yesus membukakan isi hati mereka yang sebenarnya, yang penuh dengan kejahatan dan juga rampasan. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atas kepalsuan dan kemunafikan yang mereka lakukan. Tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hendak memperlihatkan kesombongan mereka atas pengetahuan yang ada pada diri mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka ajarkan adalah suatu ajaran yang keliru. Artinya, ajaran-ajaran itu semua hanyalah kemunafikan mereka semata. Dengan demikian, Yesus dengan keras mengecam mereka dan berkata, Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahaya kemunafikan bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Keinginan untuk dipandang sebagai orang baik
bisa saja membuat kita menjaga sikap sebaik mungkin di depan orang lain. Tetapi bagaimana bila tidak ada orang lain di sekitar kita? Adakah kita tetap bersikap baik karena keinginan untuk mentaati Allah? Yesus mengajar kita bahwa bila hati kita bersih, maka motivasi dan sikap kita pun akan murni. Perbuatan yang lahir pun akan bersih. Jika kita hanya memperhatikan apa yang tampak dari luar, maka kesombongan dan kemunafikan yang akan muncul dari hati kita. Mari kita belajar dari Tuhan bahwa kekudusannya dan darinya terbit dari dalam hati dan diwujudkan di dalam perbuatan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan tokoh-tokoh penting dan menentukan dalam hidup bersama bangsa Israel pada waktu itu. Hidup bermasyarakat maupun hidup beragama, itulah yang mereka tentukan. Mereka menguasai dan memahami aneka aturan dan tatanan hidup bersama, namun mereka pada dasarnya tidak melaksanakannya. Sebaliknya, ketika umat atau masyarakat mau melaksanakannya, justru mereka halang-halangi. Maka dengan keras dan mungkin menyakitkan, Yesus menegur mereka dan mengingatkan mereka. Sehingga di bacaan kita tadi dikatakan, mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Yesus menyampaikan kritikan apa adanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang itu pun kaget dan sakit hati. Mereka berusaha memancing Yesus dengan aneka macam pertanyaan dan jebakan supaya bisa mempersalahkannya dan juga menangkapnya. Kritikan yang mereka terima membuat mereka marah dan membangkitkan niat jahat untuk membalas dendam. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kejujuran tetap mesti dan harus menjadi pegangan hidup kita. Kejujuran itu menjadi kunci menuju pada hasil yang optimal. Walau mungkin harus melalui jalan yang berat, dan juga kritikan di dalam kehidupan kita juga merupakan hal penting. Karena dengan kritikan kita bisa mengevaluasi diri dan melangkahkan hidup menuju perbaikan yang terus-menerus. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita untuk mewujudkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam tindakan kita. Kita diingatkan juga untuk menjadi orang-orang yang memegang teguh kejujuran. Dan mari kita melihat kritikan di dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk mengevaluasi diri kita, untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.